Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Kita hari ini ada kedatangan tamu spesial, pustakawan. Tapi kakak ini masih sekolah, masih kuliah di jurusan ilmu perpustakaan. Nah, kalau dengar kata perpustakaan, yang ada di bayangan teman-teman apa ya? Pastinya buku, ya kan? Iya. Terus ruangan. Iya, ada ruangan. Apalagi teman-teman, buku cerita mungkin ya. Kalau ke perpustakaan pasti teman-teman cari buku cerita. Nah, banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun pemustaka. Di antaranya adalah layanan sirkulasi ataupun layanan peminjaman buku, layanan referensi ataupun layanan yang dimana diperuntukkan oleh pemustaka yang ingin mengetahui sebuah informasi secara lebih, dan juga hingga layanan e-research atau manfaatan koleksi elektronik untuk pemustaka. Selain layanan-layanan yang sudah disebutkan tadi, layanan perpustakaan yang lain pun banyak dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sama ini ada satu. Kalau dulu waktu Kak Iin masih usianya SD, SD-nya dulu ada perpustakaan, ada ruang perpustakaan. Tapi dulu Kak Iin nggak tahu kalau istilah orang yang duduk di ruang perpustakaan itu adalah pustakawan. Taunya petugas perpustakaan atau penjaga perpustakaan. Jadi sama dengan Pak Satpam, dijagainnya. Pustakawan sendiri merupakan media informasi yang sangat berkualitas karena mereka yang akan membantu para pemustaka untuk mencari sebuah informasi yang sedang mereka cari. Sebagai mahasiswa dari program studi perpustakaan dan sains informasi, saya dan teman-teman sudah dididik menjadi pustakawan dan juga ahli informasi yang aktif, kreatif, inovatif, dan juga profesional. Sekarang setelah masuk ke menjadi pustakawan baru tahu, oh ternyata pustakawan itu menyenangkan. Nah, kakak yang ini namanya Kak Dila. Kak Dila ini juga seorang pustakawan. Mau berbagi sedikit tentang perpustakaan dan pustakawan, boleh ya Kak ya? Oke. Kak Dila, kenapa sih mau kuliah di jurusan ilmu perpustakaan? Oke, kalau aku itu anaknya suka banget sama yang namanya baca. Karena menurut aku sendiri kalau membaca buku, kita bakal dapat banyak informasi baru yang sebenarnya kadang-kadang tuh gak dipelajarin di sekolah. Jadi teman-teman wawasannya bisa luas dengan membaca buku. Seperti petuah seorang ahli sejarah dan penulis asal Amerika Serikat yang bernama Barbara Tuchman. Beliau menyatakan bahwa buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku, sejarah diam, sastra bungkam, sains lumpuh, dan pemikiran macet. Jadi jika buku disebut sebagai pengusung peradaban, maka perpustakaan adalah istana dari peradaban itu. Maka dari itu, aku memilih perpustakaan untuk menjadi bidang aku dalam mempelajari jurusan aku gitu kan. Di perpustakaan juga tuh sebenarnya banyak teman-teman, bukan cuma ada buku. Sekarang juga perpustakaan itu ada yang menyediakan tempat bermain, kayak misalnya teman-teman masuk ke perpustakaan, teman-teman bisa nemuin mainan-mainan seperti congklak, habis itu juga bekel dan mainan-mainan tradisional lainnya. Jadi kalau teman-teman merasa bingung mau kemana nih, misalnya hari libur atau gimana, teman-teman bisa ke perpustakaan karena perpustakaan isinya bukan cuma buku doang. Iya, tapi membaca buku juga bisa jadi satu kegiatan rekreasi ya. Iya, betul. Nah, jadi rekreasi itu tidak melulu atau tidak harus pergi ke mall, pergi ke pantai yang tempatnya jauh, pergi ke gunung. Kalau pergi ke sana semuanya kan juga harus menyiapkan anggaran dana besar. Ya. Nah, kalau kita ke perpustakaan ya, pertama kita akan merasa mendapatkan banyak pengetahuan, kedua kita bisa rekreasi. Rekreasinya apa? Dengan membaca buku-buku cerita ya.
bukunya boleh dipinjam kalau teman-teman jadi anggota perpustakaan ya. Terus juga bisa mendapat banyak teman-teman baru Iya, betul. ya, karena sekarang perpustakaan juga menjadi pembina kegiatan literasi, kegiatan membaca. Di Kota Depok ada beberapa kelompok-kelompok pegiat literasi yang mereka aktif membuat kegiatan literasi. Ada forum Taman Baca Masyarakat Kota Depok, ada komunitas orang Depok menulis ODM ya, ada GPMB Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, ada komunitas namanya Dongeng Lagi Dong ya. Tuh, teman-teman nih, ada cara juga kan, berarti kalau misalnya teman-teman ngerasa baca buku terus ngantuk, teman-teman bisa dengerin dongeng. Itu juga bisa buat teman-teman dapat informasi juga. Jadi jangan ngerasa takut untuk ke perpustakaan, karena di perpustakaan teman-teman bakal dapat hal-hal baru yang pasti menyenangkan buat teman-teman. Hebat ya. Terus kalau kita jadi senang baca, kan jadi banyak tuh wawasannya terbuka. Betul. Kalau diajak ngobrol lebih nyambung ya Kak. Iya. Nah, jadi kita nggak ada istilah namanya kudet ya, Iya. kurang update, kurang informasi. Tapi karena kita banyak informasi yang kita serap, informasi yang positif, yang menyehatkan buat diri kita, buat akal kita, menambah wawasan kita, jadi kita jadi lebih maju. Benar. Ya, lebih maju. Karenanya jangan lupa ingat untuk kunjungi perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.